Mungkin secara singkat saja, kita sapa Prof. Johan, biasanya dipanggil dengan Prof. Jo. Jadi untuk waktu dan tempat, kami persilakan Prof. Mohon izin berdiri, kalau duduk suaranya nggak bisa keluar. Oke, terima kasih Bu Susi. Selamat pagi Romo, Bruder, Pater juga, dan juga Suster. Jadi saya melanjutkan ini apa yang disampaikan oleh Prof. Anita. Nanti sore siang nanti kita juga ada tamu 2 orang menteri dan juga wakil menteri. Jadi sesi ini lengkap, ya sesi lengkap. Jadi sebelum mulai, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi saya ini sebenarnya ke dunia pendidikan ini karena mencintai dunia pendidikan. Ya. Karena saya sebelumnya kerjanya di Texas di Amerika, kerjanya sebagai itu desainer anjungan-anjungan minyak lepas pantai. Wah. Ya. Jadi kalau naik pesawat itu lihat anjungan-anjungan lepas pantai itu saya dulu mendesainnya selama 10 tahun tuh di 15 negara. Jadi saya dulu lulusan ITB, teknik kimia, ya. ITB Bandung, teknik kimia. Jadi dosen sebentar, ternyata sudah ada ikatan dinas sama perusahaan minyak, sehingga akhirnya saya harus pindah ke Texas. Ya. Kemudian saya ambil pensiun muda, saya pindah ke Singapura. Ya, karena itulah saat ini saya tinggal di Singapura, dapat jodohnya juga di Singapura. Ya. Tapi berita bagusnya walaupun made in Singapura, tapi tetap aslinya orang Indonesia. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pagi hari ini ya saya ingin berbagi sedikit materi ya yang saya dalami, dan kemudian saat ini saya juga membantu Pak Menteri bagaimana mengimplementasikan konsepnya deep learning ini. Deep learning ini seperti kata Prof. Anita tadi, ini sebenarnya sesuatu yang kita juga udah tahu. Ya, kalau kita ini di Indonesia ini kalau nggak pakai istilah baru kan orang nggak concern ya, Prof. Ya. Jadi harus dikasih itu ada gimmick-gimmicknya sedikit, ya, gimmick-gimmicknya sedikit. Ya. Deep learning. Sebenarnya sebagian sekolah kita juga udah melaksanakan deep learning. Oke, nah, mungkin tujuannya Pak Menteri ini membuat sesuatu ini adalah apa? Supaya yang kita pelajari itu sedikit, tapi mendalam. Ya, jangan seperti kita beli nasi padang. Kalau nasi padang teman-teman tahu kan, serba sedikit. Kuah ini sedikit, kuah ayam sedikit, kuah ikan sedikit, semuanya sedikit, tapi banyak. Akhirnya apa? Rasanya campur. Ya, kalau ditanya orang mana yang enak, ikannya atau ayamnya? Bingung kita. Kenapa? Nyampur ya. Oke, nah jadi Pak Menteri ini karena beliau juga orang pendidikan, ya ingin ada sesuatu yang sedikit tapi nancep, ya karena itulah masuk ke konsep deep learning. Hari ini saya sebenarnya akan membahasnya dari segi yang awalnya. Mungkin kalau teman-teman tahu kan full ya, full. Jadi saya tuh lebih masuk tuh kepada mindful. Kemudian konsep mindful tuh persis seperti konsep growth mindset yang saya dalami. Saya mulai mendalami growth mindset ini beruntung dikirim langsung ke Stanford di Amerika, belajar dari Carol Dweck. Kenapa? Nah itu bagian dari disertasi saya dulu. Dulu disertasi saya namanya Applied Creativity, ya, and Innovation, ya, within organization using approach. Approach-nya apa? Mindset, skill set, tool set. Disebut namanya MST set. Ya, yang belum ada busetnya aja. Jadi ya set. Okay. Jadi karena saya orang teknik, pasti saya concernnya adalah skill dan tools. Tapi ketika saya udah mau lulus, profesor saya katakan ini baru 2/3, 1/3 lagi belum. Apa itu? Mindset. Lalu konsep mindset apa yang mau kita ambil? Kita lebih baik pergi ke Stanford, katanya ada pakar di sana namanya Carol Dweck yang membahas tentang growth mindset. Jadi hari ini kita bagi kira-kira pembicaraan kita ini 3 bagian ya. Pertama kita lihat itu apa growth mindset, ya. Yang kedua apa itu deep learning itu. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita bicara growth mindset ya, kita tadi di videonya Prof. Anita udah ada contohnya.
Guru yang jalan 6 km gajinya 300.000 per bulan. Ya 150 dari mana tadi itu? 150 dari Komite. Jadi 50-50. Ya. Kalau saya punya rumah, walaupun tinggal Singapura, saya ada rumah di Tangerang. Kalau saya panggil tukang membenahi plafon itu sehari 350.000. Sehari. Tiap minggu dibayar. Kan tukang kan Sabtu dibayar Pak ya. Kalau kita lihat, kenapa guru yang tadi itu bertahan dia? Karena dia punya ini. Itu yang Bapak Ibu. Kalau dia nggak punya growth mindset, udah pasti mungkin seminggu aja udah pulang dia. Ini tiap hari 6 km berangkat, 6 km pulang. 300.000. Ya, ini benar-benar kalau kita lihat ya, kita nggak bisa berkata-kata. Ya, sementara yang satu lagi 300 triliun. Ya, 300 triliun per tahun kali 5 tahun. Ya, jadi kita ini memang peningkatannya luar biasa, dari miliar dari juta ke miliar, dari miliar ke triliun. Sebentar lagi ya Prof Anita ya, naik lagi kuadriliun namanya. Ya. Nolnya udah nggak tahu, kalau kita masukin ke handphone nih kayaknya bisa hang. Kenapa? Nolnya kepanjangan. Okay. Jadi itulah growth mindset teman-teman. Growth mindsetnya secara singkatnya apa? Bagaimana orang bisa bertahan di tengah kesulitan. Dan rasanya ini adalah semangat yang harus dimiliki oleh guru. Orang-orang yang bergerak dalam dunia pendidikan, teman-teman, kalau nggak punya growth mindset pasti nggak betah. Pasti nggak betah. Kenapa? Penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itulah, pertama kita lihat apa itu growth mindset. Kalau kita berbicara growth mindset, kita harus berbicara lewat bukunya. Ini buku yang dikarang oleh Profesor Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University, berdasarkan riset 30 tahun. Mengapa orang sukses itu ternyata adalah orang-orang yang dulu sangat menderita, orang-orang yang dulu terkucilkan, orang-orang yang dulu dianggap aneh. Kenapa dia bisa meraih sukses yang luar biasa? Ditelitilah sama Carol Dweck ini, olahragawan, pebisnis. Akhirnya dia melihat sebuah benang merah. Apa benang merahnya? Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertahan ketika menghadapi OCD namanya. Apa itu OCD? Obstacle, hambatan-hambatan, challenges, difficulties. Ini orang-orang yang bertahan ketika menghadapi OCD itu adalah orang-orang yang nanti bisa sukses. Jadi, ketika kita tadi berbicara, Prof Anita menyampaikan banyak hal mengenai tanggapan dari peserta itu. Itulah kondisi real yang kita hadapi. Gak mudah mengubahnya. Yang bisa adalah bertahan, kemudian berusaha sedikit-sedikit memperbaikinya. Rumus chest plank-nya nggak ada ya Prof Anita ya, nggak ada. Instannya nggak ada. Yang adalah bertahan, kemudian berusaha memperbaiki sedikit demi sedikit. Itulah growth mindset. Growth ini apa artinya? Better than before. Kalau kita tadi minus 1 ke 0 aja, itu udah growth. 0 ke 1 itu growth. Jadi growth itu bukan artinya kita 10, enggak. Oke? Jadi teman-teman semua, Stanford University ini adalah salah satu universitas terbaik di dunia. Kira-kira rasio inputnya adalah 100 yang mendaftar, 3 yang lulus. Jarang orang Indonesia ada di sini. Orang Singapura banyak. Ya. Jadi di tempat Stanford ini ada 2 karya besar dia. Satu growth mindset, satu lagi namanya design thinking. Design thinking. Boleh saya ambil dua-duanya itu. Design thinking itu sebagai tool setnya, growth mindset itu sebagai mindsetnya. Oke? Apa kata Prof Dweck? Manusia ini secara garis besar bisa dibagi 2 kelompok.
ada namanya kelompok merah. Teman-teman lihat gambar gemboknya. Dan kelompok hijau, gambar daunnya. Itulah menggambarkan bagaimana seseorang, ya, kalau melihat sesuatu, kemudian secara otomatis mengambil keputusan. Udah ada settingnya, karena namanya mindset. Jadi mindset ini kalau diterjemahkan teman-teman adalah apa? Kumpulan keyakinan yang mempengaruhi cara orang bereaksi ketika dia mendapat sebuah masalah. Khususnya masalahnya itu negatif. Gagal, rugi, bangkrut, sulit. Kalau peristiwanya itu positif, mungkin mindset itu tidak terlalu dominan. Contoh, mendapat penghargaan, ada yang ketawa, ada yang nangis, itu nggak ada masalah. Tapi ketika mendapat musibah, itu mindsetnya bekerja, sangat menentukan bagaimana dia bereaksi. Oke. Sehingga supaya orang nggak tersinggung, kalau orang sebut, kamu fixed mindset ya, ntar dia marah. Ya, maka itu lebih baik kita mainnya dengan warna aja. Warna, the power of color. Jadi kalau orang-orang fixed mindset itu kita beri dia kelompok merah. Kelompok merah. Oke, kalau orang-orang yang broad mindset itu kita sebut namanya kelompok hijau. Kelompok hijau. Ya, nah, jadi nggak marah tuh, nggak bakal marah. Kelompok merah adalah orang apa? Orang yang merasa diri dia udah selesai. I am finished. Kalau saya nggak bisa matematik, artinya seumur hidup saya nggak bisa matematik. Tapi kalau orang-orang yang hijau, orang-orang yang merasa dia itu bukan tidak, tapi belum. Saya belum bisa. Saya belum sukses. Saya belum paham. Apa arti kata belum? Belum berarti dia masih punya harapan untuk bisa. Nah, itu dalam bahasa Inggris disebut namanya the power of yet. Kalau kata-kata negatif ditambahkan yet di belakangnya, mengubah makna dari tidak menjadi belum. Oke. Jadi teman-teman semua, orang-orang fixed mindset adalah orang yang yakin bahwa dia lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa diubah lagi. Karena itulah dalam kehidupannya dia berusaha menghindari kegagalan. Dia melihat, yang ini saya nggak bisa, lebih baik saya nggak kerjakan, suruh orang lain. Akibatnya apa? Dia tidak berkembang, fix dia. Dia akan senang di tempat pekerja yang pasti sukses. Karena orang-orang fixed mindset itu suka dengan pujian-pujian, ya, suka dengan penghargaan-penghargaan. Sebaliknya, orang growth mindset adalah orang-orang yang yakin bahwa mereka itu punya potensi yang bisa dikembangkan lewat proses belajar dan berusaha. Sepanjang mau berusaha, sepanjang mau belajar, nggak ada yang nggak bisa. Jadi kedua keyakinan inilah yang berperang dalam diri kita. Masing-masing kita itu punya dua-duanya. Tergantung kita pilih yang mana. Apakah ikut merah, apakah ikut hijau. Kadang-kadang mix, sesekali merah, sesekali hijau. Kenapa? Tergantung situasi, tergantung kondisi. Jadi nggak ada orang yang pure merah, nggak ada juga orang yang pure hijau. Apa orang yang disebut fixed mindset? Orang yang lebih banyak memilih merah daripada hijau. Apa yang disebut orang-orang growth mindset? Orang lebih banyak memilih hijau daripada merah. Teman-teman semua, ada seorang ahli teknologi yang kita pakai produknya. Jadi teman-teman pakai produk Apple, non Apple. Ya Apple juga udah punya juga sekarang. Ya, pakai PPT, pakai Microsoft Word, ya, namanya Bill Gates. Ya, okay. Apa kata Bill Gates? What you believe affect what you achieve. Apa yang kita yakini akan mempengaruhi apa yang kita dapatkan. Kalau kita yakin itu bisa, kita akan bisa. Tapi kalau dalam hati kita, aduh kayaknya gagal nih, kita akan gagal. Kenapa? Karena begitulah mindset bekerja.
Itulah mindset bekerja. Teman-teman, Bill Gates ini tidak hanya berbicara, tapi dia menerapkan di perusahaan dia, Microsoft. Menerapkan. Dia menjadi apa sebenarnya? Learning culture. Jadi karyawan-karyawan Microsoft itu harus dikasih tahu bahwa kita tuh belum ada apa-apanya. Kita tuh ngasih OTW. Supaya apa? Mereka nggak merasa mereka di puncak. Karena kalau orang udah merasa di puncak, I'm finish, selesai. Ya, karena itu dipacu oleh CEO yang baru ini, orang India, Satya Nadella. Kita OTW, karena itu kita harus belajar. Lalu, growth mindset ini ternyata erat kaitannya dengan topik yang akan disampaikan oleh Prof. Stella nanti, yaitu terkait dengan neuroscience. Neuroscience. Ya. Mari kita lihat teman-teman. Jadi kalau seseorang mendapatkan sesuatu itu mudah, ya, disimpan di otak, temporer. Temporer artinya apa teman-teman? Sebentar lagi hilang. Jadi kalau kita mencapai sesuatu itu dengan mudah, dengan fasilitas, apalagi Indonesia dengan apa? Orang dalam. Ya, karena Indonesia itu yang paling powerful itu adalah ordal, namanya ordal ya. Mau S1, S2, S3 yang nggak sekolah aja, ordal ada, selesai, beres. Itu S7 itu namanya ordal. Ya, ordal. Orang dalam. Tapi kalau kita mendapat sesuatu itu dengan penuh perjuangan, menghadapi hambatan, kesulitan, kegagalan, Tuhan sudah menciptakan lem power glue di dalam otak kita. Nempelnya lama, bahkan nggak bisa lepas. Ya. Jadi sekarang pilihannya adalah cepat, gampang hilang, atau lambat, tinggal di dalam memori jangka panjang. Kadang-kadang orang nggak betah, ya, nggak betah. Mereka mementingkan kecepatan daripada perkembangan. Kalau lambat artinya apa? Berkembang dia langkah demi langkah. Nah, inilah kadang-kadang Bapak Ibu semua ya, kita sebagai guru, sebagai pendidik, kadang-kadang punya kesabaran yang terbatas menghadapi anak-anak kita yang mungkin belum bisa apa-apa. Karena itu di Singapura sekarang Bapak Ibu, guru-guru tuh dilatih, disertifikasi sebagai apa yang disebut namanya GMC, Growth Mindset Coach. Kenapa disebut namanya Growth Mindset Teacher? Karena teacher sama coach itu berbeda. Berbeda. Coach itu lebih banyak bermain itu di luar kelas. Ketika anak-anaknya frustasi, ketika anak-anaknya dapat kesulitan, coachnya. Karena itulah dalam rekomendasi naskah akademiknya Deep Learning, itu PPG kita akan diubah kurikulumnya dengan memasukkan salah satu modul baru namanya Growth Mindset. Supaya apa? Supaya nanti ketika lulus PPG, mereka ditempatkan di daerah-daerah yang tanda kutip sulit, mereka tidak lari. Mereka mau bertahan seperti guru yang tadi 6 km tadi. Jadi kalau kita mengajar di kelas, apapun pelajaran kita, mau fisika, mau musik, mau bahasa, tujuannya cuma satu itu tadi. Bagaimana mengembangkan, ya, membuat koneksi-koneksi baru dalam otak anak-anak kita. Supaya apa? Supaya dia menjadi ilmu, menjadi pengetahuan yang nanti dia bisa pakai ketika dia hidup. Agar kualitas perkembangan otak anak-anak kita itu baik dan bertahan lama, harus lewat proses-proses yang menantang. Jangan diberi kemudahan. Kadang-kadang guru nggak tabar ya Pak ya. Lihat muridnya tuh dari 10 nggak ada yang tahu satupun. Kasih sisipan sedikit. Apalagi kalau ujian-ujian berbentuk seperti kata Prof. Anita tadi, asesmen nasional tapi dikondisikan. Padahal maunya sebenarnya alamiah. Dipilihlah yang pinter-pinter semua misalnya, dikondisikan, ada bocorannya. Kita ini kan ahli bocor membocor gitu ya kan. Pakar udah. Akibatnya apa? Data yang kita dapatkan itu tidak asli. Datanya rekayasa.
Akibatnya apa? Program-programnya pun terpaksa rekayasa juga. Kan orang paling nggak suka disebut kurang, maunya lebih. Sekolah-sekolah juga nggak mau nilai muridnya rendah, walaupun 2 tambah 2 nggak bisa. Ya, tempat kita ini kadang-kadang 2 tambah 2 nggak bisa, tapi nilainya maunya 90. Karena itulah sekarang kalau lihat nilai raport ngeri kita. Ya, jarang angka 7 haram. Ya, yang bawah-bawah 8. Yang sedang-sedang 9. Yang atas-atas kalau boleh 120 nilainya. Ternyata itu juga melebar ke perguruan tinggi. Kalau zaman saya dulu teman-teman ya, 100 itu belum tahu 1 yang cum laude. Apalagi di ITB. ITB itu kita tuh selama 4,5 tahun tuh ya, itu perjalanan ke Golgota semua. Ya, Bangul Salib terus. Kenapa? Kami di ITB itu dibiasakan dosennya tuh nggak ngajar. Ya. Bingung teman-temannya? Dosennya kok nggak ngajar? Kenapa? Dosen itu cuma datang masuk ke dalam kelas itu hanya memberi informasi. Kalau kamu mau pelajari ini, baca buku itu. Kalau kamu mau pelajari buku ini, baca buku itu, baca artikel. Jadi isi catatan kami adalah apa? Judul buku sama judul artikel. Kadang-kadang dosennya nggak masuk, tempel aja di kaca. Baca halaman sekian sampai halaman sekian ya udah selesai. Tapi karena udah biasa begitu, kita kebal. Ya, dosen nggak masuk pun kita santai aja, nggak ada masalah. Nggak masuk 5 kali, habis itu ujian, oke aja. Apalagi ujiannya open book. Nah, teman-teman tahu kan kalau ujian open book, udah pasti nggak ada di buku. Nggak ada di buku. Jadi kalau ujian open book, yang pertama itu adalah 1 menit pertama. Begitu soal ujiannya dibagi, kita kan baca tuh. Kalau sudah 1 menit, angkat kepala lambat-lambat. Kalau semua angkat kepala, alhamdulillah selesai mah. Kenapa? Sama-sama nggak bisa semua. Yang masalah 1, kita kepalanya naik, yang teman kita masih nunduk aja. Ini musibah ini. Artinya apa? Mungkin kita satu-satunya nggak bisa. Karena teman kita masih bisa, kenapa? Masih baca aja. Nah, begitulah ITB. Ya. Kembali kita ke sini. Ternyata apa yang terjadi? Kalau proses pendidikan seperti itu, siswanya itu harus apa? Harus berjuang, struggle. Pulang malam, sakit tipes, tuh Boromius tuh udah kenyang dengan mahasiswa ITB. Kan depan kampus kami, Boromius. Ternyata itu adalah proses. Sehingga ketika kita kerja, kita sudah terbiasa dengan sesuatu yang keras seperti itu. Kayak saya, kerjaannya di lepas pantai 3 bulan ke pulang-pulang. Jadi teman-teman semua, Tuhan itu sudah persiapkan umatnya untuk menghadapi kesulitan. Dengan apa? Dengan apa yang disebut namanya neuroplasticity. Tuhan memberi kita otak yang gak mudah beradaptasi. Jadi kalau ada kesulitan, kita cari jalan. Ada hambatan, kita cari jalan. Itu udah desain aslinya manusia. Masalahnya apa? Kadang-kadang ada orang yang tidak mau menggunakan desain aslinya. Di otak itu udah disiapkan untuk menghadapi berbagai kendala-kendala itu dengan cara apa? Bisa berubah-ubah. Jadi, kalau kita misalnya lagi belajar sebuah ilmu baru, disampaikan oleh dosen kita, informasi-informasi itu diterima oleh ini nih. Pusatnya neuron, intinya neuron ini penerimanya. Agar informasi itu nggak hilang, disimpan di sini, di terminalnya. Dikirimlah pakai JNE. Nah, JNE-nya lewat sini nih teman-teman. Tapi kan teman-teman tahu ada JNE, ada Tiki, ada antar ajah, betul kan? Nah, jadi macam-macam nih pengantarnya. Ya. Setiap ditanya, di mana paket saya? OTW. Nah, OTW-nya tuh ada yang nanti sore sampai, ada yang besok sampai, ada yang minggu depan sampai, ada yang bulan depan baru sampai. Namanya OTW semua kan? Nah, OTW itu jawaban yang paling mantap. Lagi di mana? Bromo, OTW.
Udah selesai itu. Nggak perlu jawab lagi. Kan pernah ditanya OTW sampai mana? Nggak ada. Kalau udah OTW langsung beres. Jadi kualitas pengantaran itulah yang akan menentukan seberapa bagus memori yang terbentuk. Ya, seberapa bagus memori itu. Kalau perjalanan itu mudah, tol, memorinya short term, bentar lagi hilang. Ya. Tapi kalau rute jalan itu jalan tikus, ya, mendaki, menurun sungai kayak tadi yang ibu guru 6 km itu memori yang terbentuknya long term memori, lama baru bisa hilang, bahkan nggak hilang sampai mati. Ketika dia menjadi memori di dalam kepala kita, teman-teman semua, terjadilah cahaya-cahaya itu. Makin bercahaya, makin banyak memori-memori yang terbentuk. Ya. Makin kurang cahaya, makin kurang memori yang terbentuk. Apalagi nggak ada cahaya sama sekali. Diperbanyak tuh, doa rosario langsung diperbanyak kalau udah nggak ada cahaya. Novena 3 Salam Maria harus cepat banget. Apa artinya cahaya-cahaya itu, teman-teman? Otak anak-anak kita tuh tumbuh, grow. Anak-anak kecil tuh membesar kepalanya, Kalau diteliti, teman-teman, otak anak-anak yang suka dengan hal yang baru itu akan penuh seperti ini. Sebaliknya, anak-anak yang fixed mindset, yang tidak mau menambah ilmu, yang ini nggak mau, yang itu nggak mau, yang ini nggak mau, ini banyak kosongnya. Karena dia bertahan dengan keterampilan dasar yang dimiliki. Karena itulah growth mindset ini sangat erat hubungannya dengan neuroscience. Prof. Mukti, Prof. Stella itu udah fasih mengucapkan. Prof. Stella itu malah temannya Carol Dweck ini. Dia mengatakan, kenapa di sebuah TikTok ya, kenapa pendidikan kita sulit maju? Karena yang kita pikirin kan adalah IQ 80. Murid kita IQ-nya 80. Ya. Nah, begitu 80 keluar fixed mindset-nya. Belajar nggak belajar sama aja, diajar nggak diajar sama aja, podo wae. Ya. Sebaliknya kalau kata Prof. Stella adalah apa? Pikirkan masih ada nggak potensi yang bisa dikembangkan? Pasti ada. Tuhan udah kasih bahan bakunya, tinggal kita merajut menjadi pengetahuan. Oke teman-teman, sekarang mari kita lihat mengapa ada orang fix, kenapa ada orang grow. Kenapa Tuhan gak kasih aja growth semua? Ya. Mana tahu kita ada kenal nama orang dalamnya Tuhan ya. Nah, Yesus kan orang dalamnya Tuhan itu, orang dalam. Ya, atau Maria, kata Maria. Oke. Jadi manusia ada yang disebut namanya base of thinking, dasar berpikir. Ada yang namanya CBT. CBT itu constraint based thinking. Ada namanya OBT, opportunity based thinking. Jadi ada CBT, ada OBT. Apa yang dilakukan oleh CBT? Teman-teman, constraint itu kendala. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, yang dilihat adalah kendalanya. Dikasih laptop, ya. Yang dia lihat adalah nanti kalau baterainya habis, listrik mati gimana? Kalau kena virus gimana? Nanti kalau softwarenya harus upgrade gimana? Jadi dia adalah kendalanya. Akibatnya apa? Dia menjadi orang-orang yang fixed mindset. Karena dia nggak mau menghindari kendalanya, artinya apa? Nggak usah pakai laptop aja, pakai yang ini aja. Pakai mesin tik misalnya. Ya, karena apa? Virus, listrik mati, baterai habis, itu yang dipikirkan. Sebaliknya, orang-orang OBT itu melihat, wah, kalau pakai laptop ini
bisa hasilnya lebih bagus, lebih cepat, mudah diedit, bisa di-share ke teman. Sehingga berkembanglah mereka menjadi orang-orang yang growth mindset. Segala sesuatu yang baru, segala kesulitan itu adalah kesempatan, peluang. Jadi teman-teman semua di sini udah bisa lihat ya, di organisasi kita tuh ada orang-orang yang seperti ini. Ya, tergantung banyak yang mana. Kalau banyak yang OBT itu cepat berkembang. Kalau banyak yang CBT agak lambat. Ya, kadang-kadang nggak bergerak sama sekali, apalagi komandannya yang CBT. Apalagi komandan yang CBT. Jadi berlaku hukum begini, teman-teman ya. Kalau leadernya itu adalah merah, ya merah ingat ya, merah itu ya, merah. Dia bisa memerahkan yang hijau. Walaupun anak buahnya udah bagus nih, tapi karena nggak usah coba-coba, udah pasti nggak bisa. Udah selesai. Sebaliknya, kalau leadernya itu hijau, dia bisa menghijaukan yang merah. Kalau kita bawa ke dalam kelas, guru-guru yang fixed mindset itu bisa memfikkan anak-anaknya yang sudah grow. Sebaliknya, guru yang growth itu bisa menggrowthkan anak-anaknya yang terlanjur fix. Oke. Dalam keseharian kita bisa melihat ciri-ciri khasnya orang-orang merah dan orang-orang hijau. Bagaimana kalau dia diberi tantangan? Yang satu menghindar, yang satu menerima. Teman-teman udah punya pengalaman lah. Ada orang-orang yang milih pekerjaan kan. Kalau yang gampang-gampang, dia. Kalau yang belum tahu berhasil, teman yang punya tugas. Nah ini kami aja ya. Ini bapak, ini suster, ini bruder. Kalau yang gampang-gampang, yang udah pasti naik pentas, udah pasti dapat piagam, ya. Kalau dalam bekerja penuh dengan tantangan, ya cepat menyerah. Sementara yang satu lagi tetap bertahan. Ketika dia justru bekerja keras, yang satu menganggap itu mubazir, udah ada takdirnya. Nah ini dihubungkan lagi dengan Tuhan. Tuhan sudah menentukan takdir kita. Jadi apa? Terima aja. Sementara yang growth, ini peluang kita menguasai ilmu baru, peluang kita mengembangkan potensi. Ketika dikritik, orang-orang merah sangat anti kritik. Sementara orang-orang hijau sangat suka dengan kritik karena itulah informasi buat mereka. Ketika melihat temannya lebih sukses, orang-orang merah mengatakan itu ancaman. Itu harusnya saya itu. Tapi dia karena dekat sama ketua yayasan, maka dia yang dapat. Satu kampung sama ketua yayasan. Apalagi satu kampung dengan uskup, waduh berat. Sementara orang-orang growth mindset teman-teman adalah orang-orang yang melihat sukses orang lain adalah inspirasi. Mengapa dia bisa sukses? Kayak kita kuliah dulu ya. Kenapa teman kita rasanya nggak rajin-rajin bisa dapat A? Malah kita udah nggak tidur semalaman tuh ujian, kayaknya cuma C kurus lagi, nggak C kurus lagi. Jadi kadang-kadang nggak adil ya, nggak adil. Itulah mindset. Itulah mindset. Ya. Yang paling penting buat kita teman-teman adalah yang ini. Ya, yang ini. Ya. Ini nanti slide-nya teman-teman nanti boleh minta sama panitia, ya. Jadi bisa diulang-ulang di rumah, kan enak ya diulang-ulang. Ya. Bagaimana cara mengubah orang fix ke orang growth? Itulah tugas mulia kita. Itu tugas mulia kita. Itulah tugas kita. Kalau orang-orang mau bergerak dalam dunia pendidikan, orang-orang yang mencintai pendidikan, mau nggak mau, dia adalah orang yang harus bisa menggeser orang lain dari merah ke hijau. Profesor Carol Dweck sudah membuat 4 langkah. 4 langkahnya. Oke? Ini kita langkah satu persatu. Jadi pertama kali itu adalah apa? Kita harus berkenalan dulu dengan musuh.
namanya apa? Pelajari cara mendengarkan fixed mindset voice, suara-suara fix. Supaya kita tahu kapan dia datang. Kayak teman-teman ya, misalnya ada teman-teman kita yang biasa berhutang, kita udah tahu kan? Kalau udah ketok pintu tuh ya, selamat sore, selamat pagi, puji Tuhan. Nah, kita udah tahu nih, ya. Ntar lagi pasti ujung-ujungnya minjem duit. Ya, itu suara-suara seperti itu kan. Kita tahu kita. Nah, demikian juga dalam diri kita. Kita harus tahu banget kapan fix ini bersuara. Kenapa? Suaranya biasanya volumenya gede. Kenapa? Menawarkan kenyamanan. Makanya orang-orang yang terperangkap di zona nyaman itu biasanya apa? Dia dikuasai oleh suara-suara fixed mindset-nya. Gak usah keluar rumah, ntar hujan, ntar banjir, gaji juga gak bakal naik. Suara-suara yang mendorong kita untuk tidak melakukan apa-apa. Apalagi kalau suara-suara itu ada di ibu guru tadi, yang 6 km. Kalau dia punya suara ini dan dia gak kenal, pasti dia gak akan berangkat 6 km. Betul gak? Mikirin berangkatnya dia udah capek, apalagi mikirin pulangnya. Jadi kalau kita udah kenal dengan suara fix kita, nah artinya apa? Kita bisa mengatasinya. Kenapa? Kita tahu bahwa kita ada pilihan yang selain itu. Pilihan selain gak masuk sekolah, pilihan selain absen, pilihan selain tidak mengerjakan tugas, pilihan, opsi. Jadi artinya apa? Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu yang tunggal. Dia memberikan sesuatu pilihan, lalu umat manusia lah yang memilih mana yang jalan yang dia tempuh. Kalau tunggal ya gampang, itu saja, tinggal jalan itu aja. Apa pilihannya lain? Ada suara lain yang disebut namanya suara growth mindset, itu namanya GMV. Jadi kita ada FMV sama GMV. Ini suara-suara yang melawan suara tadi. Mau hujan, mau banjir, gak usah berangkat ke sekolah. Suara growth-nya keluar. Tetap berangkat. Mana tahu murid-murid kita udah menunggu kita di kelas. Kalau kita gak berangkat hari ini, satu mata pelajaran udah tertinggal. Jadi suara-suara growth itu adalah suara-suara yang mendorong kita untuk berjuang, untuk bergerak. Sehingga kalau orang memilih untuk mengikuti suara-suara growth-nya, maka dia akan mengambil tindakan-tindakan growth. Berangkat, kerjakan, lakukan. Sebaliknya, orang yang tidak tahan dengan suara fixnya, dia memilih yang nyaman. Seperti kita pagi-pagi ya, jam 5 pagi kita bangun, hujan besar. Berantemlah fixed mindset voice dan growth mindset voice. Apa kata fixed mindset voice? Hujan besar, jalanan banyak yang genangan, guru-guru lain juga gak bakal ada yang datang. Jadi lebih baik tarik selimut segera, lanjutkan perjuangan. Sementara yang satu lagi, suara growth mindset. Walaupun banjir, pasti masih ada jalan lain. Mungkin murid-murid kita udah menunggu kita. Hari ini pelajaran penting yang akan kita ajarkan ke siswa kita. Suara growth. Suara growth. Oke, teman-teman? Jadi suara-suara fix itu adalah apa? Suara-suara yang menimbulkan kekhawatiran dalam diri kita. Bisa nggak? Kalau gagal gimana? Memalukan nggak kalau kita nggak bisa? Sebaliknya suara-suara growth ada suara-suara yang menimbulkan optimisme. Kalau nggak dicoba, kita kan nggak tahu kita bisa atau enggak. Karena buat orang growth mindset, gagal itu nggak ada, yang adalah pembelajaran. Kalau kita tersesat karena belok kiri, artinya apa? Kita belajar bahwa kita nggak boleh belok kiri, kita belok kanan atau kita lurus. Jadi kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik, dimanapun kita berkarya, dimanapun kita memimpin sebuah organisasi, bahwa kita harus memastikan bahwa organisasi kita itu
adalah orang-orang yang mau bertahan ketika ada kesulitan. Mudah membawa organisasi yang penuh dengan kemewahan. Mudah membawa organisasi yang penuh dengan fasilitas. Tapi sangat sulit membawa organisasi yang penuh dengan keterbatasan. Kenapa? Enggak banyak hal-hal yang menarik di sana. Khususnya hal-hal secara duniawi. Ya, karena itulah iman kita yang bermain. Seperti kata Prof. Anita tadi. Kurikulum Katolik itu salah satunya kan intinya itu. Kenapa teman-teman semua bertahan dengan di daerah masing-masing yang penuh keterbatasan? Kenapa? Karena ada keyakinan. Keyakinan itulah disebut namanya growth mindset. Jadi growth mindset ini kalau kita cari ke Alkitab itu banyak sekali. Ya, teman-teman, search aja tuh pola pikir Yesus. Itu semuanya growth mindset. Semua. Kita berpuasa. Ini adalah rangka kita berpindah dari fixed mindset ke growth mindset. Merubah pola pikir kita. Oke, teman-teman semua. Jadi ada sebuah aturan kaku. Kalau kita mau mendapatkan hasil yang baru, kita harus menggunakan mindset yang baru. New mindset, new result. Tapi maunya kita biasanya apa? Old mindset, new result. Itu nggak ada dalam kamusnya. Rumusnya nggak ketemu. Rumusnya nggak ketemu. Kan banyak orang yang, wah, saya pengen besok hasilnya 2 kali lipat. Tapi yang dilakukannya persis seperti yang kemarin. Ya hasilnya tetap aja 1. Tidak bisa jadi 2. Ya, kenapa? Karena nggak mendukung. Apa arti new mindset dalam dunia pendidikan? Nah, inilah mungkin yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mukti. Ya, new mindset dalam dunia pendidikan artinya ada 2. Dan ini harus sepasang, nggak boleh salah satu. Ya, yang pertama adalah better academic result. Jadi kalau punya new mindset itu pasti hasil pendidikan itu lebih bagus secara akademis, nilainya lebih tinggi. Dan dia menikmati proses pembelajarannya. Yang joyful itu yang di bawah. Ya. Yang meaningful itu yang di atas. Karena itulah saya saat ini banyak membantu Pak Menteri. Kenapa? Karena konsep full-fullnya itu harus dimulai dengan mindfulnya itu. Kalau orang nggak mindful, ya, kita tidak bisa meyakinkan anak-anak kita kalau belajar itu sulit, tapi hasilnya ada, dia nggak mau belajar. Tapi kalau kita berhasil mengatakan bahwa belajar itu ya harus lewat kesulitan ini. Kalau kamu gagal itu bukan artinya kamu bodoh, itu artinya kamu OTW. Jadi itu harus diubah mindsetnya supaya dia mau bertahan. Mari kita lihat Bapak Ibu ya, apa sejarah growth mindset ini ada dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan yang bawah. Ya. Karena growth mindset ini perkembangannya agak lucu nih. Jadi yang paling berkembang itu justru di dunia industri. Kenapa? Buat mereka tuh nggak ada pilihan. Kalau mereka nggak punya growth mindset, mereka tidak bisa berkembang. Karena terkait dengan kreativitas dan inovasi. Nah, itulah tesis saya dulu. Jadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif itu pasti akan mengalami masa-masa yang sulit. Handphone ini tidak akan jadi kalau nggak ada kesulitan-kesulitan yang mereka lalui. Saya kebetulan konsultan Samsung di 5 negara. Kita sudah merancang Samsung tuh sampai S35. Teman-teman kalau pakai Samsung kan S25 baru muncul kan? Nah, itu sampai S35. Udah dirancang. Yang tinggal ditunggu itu adalah teknologinya. Jadi mimpi-mimpinya itu sudah disiapkan semua. Termasuk nanti handphone-nya nggak pakai warna, transparan. Ya, transparan. Oke? Nah, bagaimana warnanya? Warnanya nanti tergantung suasana hati. Jadi kalau pegang ini suasana hati lagi nggak bagus, merah keluarnya. Ya, merah. Jadi kalau nanti mau minta tanda tangan sama Prof Wanita, intip dulu handphonenya Prof Wanita. Oh, merah, nggak usah masuk. Tunggu sampai hijau. Jadi handphone ini bikin se-human mungkin, pakai AI nanti. Ya, udah ada mimpinya. Yang belum ada adalah teknologinya.
Ya, kemudian saya konsultan di. Jadi kalau Samsung ini ada namanya Samsung Academy. Samsung Academy itu di anak-anak orang-orang itu di sekolahin. Bagaimana berinovasi, mana kreativitas. Saya bilang dipercaya di 5 negara. Oke. Di dunia perguruan tinggi itu nomor 2. Jadi ada namanya growth mindset for college students. Nah, sekarang saya mengajarkannya di ITB sama di UNY. Karena perguruan tinggi ini mungkin programnya tahu ya, ini batu karang, susah, ya susah. Jadi kita menawarkan growth mindset itu ke kampus-kampus itu sulit. Ya. Dan saya ITB alma mater saya, kemudian di UNY saya konsultan majelis guru besarnya sehingga lebih mudah masuknya. Ya. Sekarang ada PISA, ya ini bukan pizahan ya, ini yang lain. Nah pizahan nanti siang ada pizahan. Ya. Yang membuat sebuah penelitian. Ini bagus sekali teman-teman ya. Jadi mereka itu ketika tahun 2018 tuh bekerja sama dengan ini namanya IDAN. Ya. Jadi kalau Prof Anita dapat Habibie Prize, ini namanya IDAN Prize. Nah, nggak tahu. Prof Anita udah pernah dengar nih IDAN. Jadi IDAN adalah Nobelnya pendidikan, Prof. Ya, Nobelnya pendidikan. Jadi dunia pendidikan itu ada Nobelnya disebut namanya IDAN, diberikan di Hong Kong. Ya, diberikan. Kemudian pemenangnya itu adalah ini, Carol Dweck ini. Dan hadiahnya nggak kira-kira, hanya $4 juta. Dan $4 juta itu kira-kira 64 miliar lah sekarang. Kalau kita 64 miliar nggak ada di sini lagi kita kan, nggak pensiun kita adalah. Jadi OECD itu bekerja sama dengan JIDAN itu untuk menyisipkan apa yang disebut namanya survei mindset di dalam tesnya mereka itu. Kenapa disisipkan? Karena kalau nggak disisipkan nanti direkayasa. Karena mereka rahasia aja. Nah, seperti kita, AM kita kan ya namanya walaupun itu direkayasa oleh gurunya, oleh kepala sekolahnya supaya dapat nilai bagus. Kalau ini disisipkan. Oke? Kenapa mereka mengambil growth mindset? Karena mereka yakin bahwa orang yang yakin dia I can get smarter, ya saya bisa lebih baik, lebih pintar, akan menempatkan belajar itu sebagai goals-nya mereka. Dan mereka siap untuk berusaha lebih keras. Kemudian mereka siap menyediakan waktu yang lebih banyak dan siap untuk bekerja keras. Akhirnya mereka mendapatkan hasil yang lebih bagus. Itulah textbooknya growth mindset. Sebaliknya orang yang yakin hanya dia seperti hari ini, artinya apa? Belajar itu hanya numpang lewat aja. Berusaha itu cuma ala kadarnya, sehingga hasilnya pun akhirnya biasa-biasa aja. Nah, konsep inilah yang dipakai oleh PISA, OECD. Kemudian mereka berikan dalam bentuk salah satunya pertanyaan ini. Apa pertanyaannya teman-teman ya? Intelijen kamu adalah sesuatu tentang kamu yang tidak bisa banyak kamu ubah lagi. Ya teman-teman lihat kan? Intelijen kamu adalah sesuatu tentang kamu yang tidak banyak bisa diubah-ubah lagi. Kemudian diberi 4 pertanyaan, jawaban. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. 2 dari 3 anak Indonesia memilih A atau B. 2 dari 3 anak Indonesia memilih A atau B. Karena itulah hasilnya teman-teman. Ketika dipresentasikan, ini dipresentasikan zaman COVID. Nah teman-teman lihat, zaman COVID itu dipresentasikan hasilnya. Ketika itu saya kan di Singapura. Teman-teman tahu ya, kalau di Singapura itu kan kita tinggal di apartemen. Apartemen itu kan 4L. 4L tuh, lu lagi. Mana ini tempatnya kecil. Ya, nah akhirnya saya karena tiap sebentar rubah ini, lihat ini, search internet. Akhirnya kenapa? Bahwa akan ada pengumumannya 8 April tahun 2021 tentang hasil dari PISA 2018. Biasanya 3 tahun setelah PISA baru disini. Apa hasilnya teman-teman? Karena saya tinggal di Singapura nih, ya ini apartemen saya di daerah Outram Park Singapura. Ya, ini apartemennya teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari Batam ya, kalau misalnya masuk Singapura dari Batam, naik taksi atau naik bus itu pasti langsung di depan itu apartemen saya. Apartemen kami ini ikonik, ya ruangan kecil harga besar. Jadi kalau Singapura itu kecil. Saya punya ini 87 meter persegi, harganya 1,5 juta dolar. Kalau itu rupiah kan kira-kira 19 miliar. Ya.
80 meter persegi. Ya, 80 persegi. Ya. Apa yang saya dapatkan di sana, teman-teman? Nih, zoomnya. Ada sesuatu yang luar biasa membuat saya tuh gimana ya, mau nangis nggak bisa, mau apa nggak bisa. Ada 6 negara yang dianggap aneh, termasuk kita satu. Ada 6 negara yang punya populasi siswa yang growth mindset itu di bawah 40%. Kita 29%. Lihat negaranya teman-teman ya. Republik Dominika. Mungkin teman-teman juga nggak tahu di mana tuh. Ya. Kosovo. Republik Makedonia Utara. Panama. Mungkin Panama lah yang agak kenal dikit. Ya, Filipina itu tetangga. Nah, termasuk kita satu, Indonesia. Ketika datanya dibongkar, teman-teman lihat ya, kita ada nomor 3 di bawah. Tapi ada yang membuat panitianya kaget. Kenapa? Diberi pertanyaan susulan. Apakah kamu bahagia dengan kondisi yang saat ini? Sangat bahagia kan? Harus langsung novena 3 salam Maria. Berat ini. Berat. Kenapa? Dia nggak merasa ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan itu. It's okay gitu. Inilah titik tolak teman-teman. Saya banyak bermain di growth mindset ini. Kenapa? Bulan ada sebuah kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ada korelasi antara growth mindset dengan akademis. Negara-negara yang punya populasi siswa growth mindset-nya tinggi, itu akademiknya tinggi. Sebaliknya, negara-negara yang populasi siswa growth mindset itu rendah, akademisnya juga rendah. Termasuk kita. Jadi, akhirnya banyak negara yang mengambil growth mindset ini salah satu fokus baru. Ini fokus non-akademis. Fokus non-akademis. Ya. Karena saya tinggal di Singapura, saya punya ipar yang guru di Singapura. Guru di Singapura. Jadi ternyata kalau di Singapura itu satu orang guru itu punya kewajiban training 100 jam per tahun. 100 jam per tahun. Apakah trainingnya seperti Indonesia dikumpulin banyak-banyak? Enggak. Mereka punya apa yang disebut namanya master teacher ya, Prof. Jadi mereka tuh training itu 2 jam. 1,5 jam. Jadi dikumpulin itu harus 101. Dia training itu bukan sporadis. Tanggal 26 Desember, nah diundanglah Pro Wanita kasih 1 jam 2 jam udah selesai trainingnya namanya. Ya. Kalau sekarang saya agak anti itu. Ya, kalau 1 jam 2 jam saya nggak mau. Kenapa? Biasanya cuma habisin budget aja. Budget akhir tahun ya Prof ya. Kalau saya sama Pro Wanita udah pasti pengalaman itu. Ya kalau Desember, kalau ujung-ujung November udah diundang, kita udah tahu. Karena isinya apa? Pidato, 3 orang 4 orang. Habis itu dikasih pengantar sama Pro Wanita, habis itu makan siang. Habis makan siang bagi sertifikat. Nah, selesai. Jadi ipar saya ini guru secondary di Singapura. Kemudian saya lihat dia begitu semangat, begitu fokus belajar. Sebenarnya saya tanya, ya, kamu lagi belajar apa? Oh, saya lagi ada sertifikasi GMC katanya. Apa itu GMC? Growth Mindset Coach. Kenapa? Kurikulum kami akan disisipkan prinsip-prinsip growth mindset. Ini bukunya. Ini bukunya. Ya. Kemudian ketika saya buka bukunya, ada 12 modul isi bukunya. Ada 12 modul isi bukunya. Ya. Karena saya lihat buku ini bagus, saya bawa ke Indonesia. Karena saya punya teman yang punya penerbit. Ketika saya bawa ke Gramedia bilang, oh Prof, ini kalau dicetak bisa harganya minimal 250.000 nih. Prof maunya berapa? Di bawah 100 bisa nggak? Nggak ada di tempat kami katanya. Saya cari tempat lain. Ya, akhirnya saya menemukan teman saya punya percetakan murah. Ya ada bukunya. Ya, nanti teman-teman saya kasih linknya kalau mau. Ya. Jadi ternyata itu ada 3 buku. 3 buku. Ada nama sebutnya buku biru, buku hijau, buku putih. Kami dulu sama Romo Darmin ketika men-training Bruder Edes. Mana Bruder Edes ini? Mana Bruder Edes?
Ya, ada ya. Jadi YPIB ya, YPSB ya. Nah, ini Bu Susi ini yang komandannya dulu ya Bu Susi ya. Kita di Malang. Ya, di Malang. Ya. Jadi buku ini akan memberi kita banyak sekali pengetahuan, termasuk yang sudah kita ketahui bagaimana cara menerapkannya. Makanya sebut namanya coach. Ya, ada yang hijau namanya playbook. Playbook itu paling cocok untuk taman anak-anak. Taman anak-anak. Ya, nah, buku inilah teman-teman yang saya berikan ke Pak Menteri, ya, untuk dalam rangka mendukung ini program deep learningnya beliau itu. Ya, program deep learning beliau. Buku ini murah, ya. Jadi teman-teman nanti kalau yang ada berminat bisa beli di Tokopedia, foto aja, ya, di Tokopedia. Ya, Tokopedia murah, harganya di bawah 100.000. Ya, 300 lembar di bawah 100.000, murah. Ya. Jadi lewat buku inilah kita bisa tahu, oh ketika saya belajar itu penerapannya begini dalam nuansa growth mindset itu. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, ini dah. Jadi ketika kita mengembangkan program core mindset kita di kelas, kita ada panduan-panduan. Ada panduan-panduan. Ini bukan sesuatu mata pelajaran baru, bukan. Itu bisa disisip. Saat ini kita lagi merancang di kementerian itu bagaimana menyisipkannya ketika kita belajar deep learning. Nanti saya akan presentasikan. Oke? Jadi apa sebenarnya growth mindset? Growth mindset itu adalah cara bersikap, cara menghadapi masalah, cara bangkit kalau kita lagi gagal. Itulah growth mindset. Jadi orang-orang yang bisa bersikap ketika dia mendapat sebuah kejadian, dia bisa menghadapi masalah yang datang, kemudian dia bisa bangkit ketika dia gagal. Itulah orang-orang yang disebut punya growth mindset. Sehingga dalam kesehariannya kita bisa lihat orang-orang yang gigih, tangguh, seperti yang disampaikan oleh Romo Vico tadi malam, resiliensinya itu adalah bagian dari growth mindset. Bagaimana orang tangguh. Maka sekarang teman-teman ya, ada sebuah ini bukan anekdot ya, sebuah pertanyaan besar buat guru-guru. Kalau guru hanya mengajarkan materi pelajaran, apakah dia akan lebih hebat daripada AI? Apakah dia akan lebih menarik daripada TikTok? Apakah dia akan lebih menarik daripada YouTube? Enggak, kalah kita. Oleh karena itulah, guru, pendidik harus punya peran baru. Peran baru ini adalah di area non-akademis. Karena kurikulum PPG teman-teman ya akan ditambah salah satunya dengan growth mindset ini supaya apa? Supaya guru tuh punya senjata tambahan, senjata pelengkap, yaitu kemampuan-kemampuan untuk memotivasi anak-anaknya, menjadi mentor. Kita sebagai guru tuh tidak akan dikenang oleh murid kita karena kita beri dia nilai 100. Nilai 100 tuh short term memory, selesai. Tapi ketika dia dalam kesulitan, kita berhasil membangkitkan semangatnya. Dia mau minta berhenti. Saya nggak mau lagi susah mau sekolah. Orang tua saya nggak mampu. Ini saya nggak mampu. Orang tua keluarga saya nggak mendukung. Tapi kita berhasil mempertahankan dia. Ya, ketika dia bertahan sekolah dan ketika dia sukses, setiap sukses yang datang tuh wajah susternya yang tampil di kepala dia. Ya. Jadi guru itu akan menjadi guru-guru yang dikenal karena peran non-akademisnya. Tidak akan ada peran akademisnya. Setuju nggak teman-teman? Karena kalau peran akademis itu biasa aja. Kalau peran non-akademis itu luar biasa. Kalau mengajarkan akademis saja, ada di sini semua. Saya dulu ketika kuliah di ITB, teman-temannya, rancangan pabrik tugas akhir kita. Kadang-kadang kita jalanin software itu sampai 2 hari 2 malam, karena dulu zaman kuno. Saya kuliah ITB itu tahun 85 sampai tahun 90. Sekarang ada softwarenya.
tinggal masukin tekanan, temperatur, komposisi zat, itu hanya dalam waktu 15 detik keluar pabriknya. Keluar pabriknya. Kenapa? AI. Sehingga sekarang dosen itu beralih. Karena saya ngajar di ITB, beralih. Kita itu tidak terlalu banyak mengisi materi kuliah kita itu dengan materi-materi yang sudah ada di AI. Nah, lebih baik apa? Kita menjadi orang-orang yang siap membantu ketika mahasiswa kita lagi kesulitan. Apa sulitnya? Kita masuk. Ya, berubah perannya. Karena peran baru guru itu harus kita mulai. Bagaimana growth mindset ini bekerja, teman-teman ya? Seperti ini. Jadi ketika orang mau melakukan sesuatu, pasti ada faktor pendorongnya. Namanya mindset. Didorong menjadi action sehingga dapat hasil. Hasilnya ada dua, sukses atau gagal. Kalau sukses, nggak ada masalah. Yang masalah kalau gagalnya ada dua pilihan. Apakah kita berhenti, apa kita coba lagi. Orang-orang fixed mindset dia memilih untuk berhenti. Saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi orang-orang growth mindset itu memilih apa? Bertahan dan mencoba lagi. Karena buat dia itu bukan gagal, ini hanya salah strategi. Karena itu ganti strategi, coba lagi. Dan itulah teman-teman lihat guru yang tadi, guru yang 6 kilo. Kenapa dia setia menjalani masa-masa 6 km berangkat, 6 km pulang? Karena di dalam diri dia, apa yang saya lakukan ini pasti ada dampaknya buat anak-anak saya. Kalau nggak ada dampak tuh, udah pasti suara fixed mindset-nya keluar. Nggak usah tuh, 6 km capek tuh. Lewat sungai lagi tadi ya, Ustaz ya. Jadi buat orang-orang growth mindset, teman-teman, coba gagal, coba lagi. Hanya itu rumus suksesnya. Nggak ada rumus lainnya. Coba, gagal, coba lagi. Try, fail, try again. Ketika mencoba lagi itulah growth mindset kita bekerja. Kenapa? Belum tahu kita akan berhasil di kesempatan yang kedua. Tapi kita tahu kalau kesempatan dua gagal, ada kesempatan ketiga. Kenapa? Karena fail itu buat orang-orang growth mindset itu bukan gagal. Artinya apa? Step upaya pertama dalam belajar. Kalau pertama gagal, coba yang kedua. Kalau yang kedua gagal, coba yang ketiga. Sehingga di dalam otak orang growth mindset itu sudah ada arti baru dari gagal. Sehingga mereka tidak menganggap itu bukan gagal. First attempt in learning. Upaya pertama dalam belajar. Ini seperti kita belajar masak. Apa yang terjadi ketika kita belajar masak? Pasti hasil masakan kita nggak ada rasanya, ya, tawar. Atau kita belajar masak nasi, pasti nasinya pertama kali lembek, masak nasi jadinya lontong, misalnya kan? Tapi apakah kita berhenti? Enggak. Kita tahu ini kelebihan air. Kurangi airnya dikit, mulai membaik, kurangi dikit lagi. Akhirnya apa? Dapat kita rumus suksesnya. Mati lampu pun kita tetap bisa nakar air. Ya kalau di Padang ya, berapa airnya? Segini gitu. Segini. Dia orang-orang tua itu kalau apa nggak pakai rice cooker dia, ya, dia nggak pakai masih bara, pakai kayu. Berapa airnya bu? Segini gitu. Berapa segini? Nggak tahu. Tapi hasil nasinya pasti mantap. Kenapa? Segini tuh udah naluri dia, naluri dia. Kenapa? Saking dia mendalami proses memasak nasi. Ya. Lihat orang tukang jual nasi goreng di pinggir jalan. Ya, kadang-kadang bikin sekali 10 porsi ya, Pak ya. Kali 10 porsi. Masukin itunya, garamnya begini aja. Nah, ini. Enggak pakai lihat. Enggak pakai lihat. Masukin Ajinomoto ini gini-gini, enggak pakai lihat. Ya, diaduk-aduk aja dah. Hasilnya enak. Kenapa? Karena dia benar-benar sudah ada standarnya. Mari kita lihat teman-teman, ada sebuah gambar yang menggambarkan malah proses belajar. Disebut namanya learning pit.
Learning path ini apa? Rute yang harus dilalui seorang pembelajar. Ya, pembelajar. Oke. Jadi ketika seorang pembelajar itu ingin menguasai ilmu baru, dia mau nggak mau harus nyemplung dulu ke bawah. Masalahnya apa? Gurunya sayang sama dia, disiapin jembatannya. Nah, ini masalah besar. Kalau guru menyiapkan jembatannya, apa yang terjadi? Anak-anaknya tuh akan haus dengan jembatan. Begitu ada sulit, langsung lirik gurunya. Bu, jembatannya mana? Jembatan tuh kunci jawaban, bocoran-bocoran. Kisi-kisi, ya itu kata-kata itunya Pak, kisi-kisi. Besok mau ujian dikasih kisi-kisi, dikasih ringkasan, dikasih PPT. Itu semuanya adalah apa? Membuat jembatan. Nggak boleh. Lebih baik kayak ITW tadi. Suruh baca, suruh cari, suruh baca, suruh cari. Supaya apa? Mereka sulit, mereka tahu cara mendakinya. Sehingga ketika mereka sampai di sini, mereka benar-benar deep learning, bagaimana menguasai ilmunya. Kalau pakai jembatan, surface learning namanya. Surface learning. Nilainya tinggi, cuma dia nggak bisa apa-apa. Sehingga akhirnya apa, teman-teman? Kita bisa membimbing anak-anak kita tuh naik tangga demi tangga. Kan kalau kita di kelas ada 20 atau 30 orang, yang terjadi adalah apa? Mereka tuh tersebar, seperti kata para wanita tadi, ada kasta-kastanya. Semuanya kita sebenarnya berharap murid kita ada di sini semua. Tapi nggak ada dalam sejarahnya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini, ada semua lengkap. Maka itulah dalam ilmu pendidikan disebut apa namanya? Differentiated learning. Masing-masing anak punya ciri khas. Orang-orang growth mindset itu dia akan mau menerima kondisi siswanya seperti ini. Kita kan nggak boleh memilih. Kalau boleh memilih, lebih baik kayak ITB. Pasti yang masuk ITB anak pintar semua. Setuju nggak Bapak Ibu? Nggak ada anak ITB yang bodoh. Udah pasti seleksinya demikian ketat. Ya, sebenarnya dosen-dosen ITB itu mudah mengajar. Kenapa? Yang siswanya udah bintang-bintang semua Pak. Lebih susah mungkin perwanita ngajarin mahasiswanya. Kalau saya lebih gampang ya. Udah pilihan. Kalau ditanya apa? Oh, juara umum di sini, juara umum di sini, masih apa? Siswa teladan di sini. Itu aja isinya anak ITB. Tapi kalau kita sebagai guru punya growth mindset, kita siap menghadapi jenjang-jenjang ini. Oke? Kita percepat sedikit. Sehingga akhirnya apa? Kita harus memastikan sekolah kita, kelas kita itu adalah tempat bertumbuhnya anak-anak kita. Tempat bertumbuh. Jangan menjadi tempat yang tandus. Jangan menjadi tempat yang tandus. Jangan menjadi tempat penghukuman. Jangan menjadi tempat pelabelan. Kamu bodoh, kamu pinter. Ingat, apa arti growth? Better than before. Lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya -5, sekarang jadi -2, itu namanya growth. Jadi growth. Supaya apa? Supaya kita optimis. Kalau kita targetnya mendapatkan anak-anak semuanya nilai 100, itu nggak growth. Kita mau dia masuk, dia keluar dari tempat kita tuh berubah, jadi lebih baik. Oke? Sehingga akhirnya apa Bapak Ibu? Tugas seorang guru itu bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat, melainkan membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang, menemukan pintu masa depan dengan cara beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari gagal. Itu tugas kita. Tugas kita itu bukan memberi nilai 100, bukan memberi nilai A. Tugas kita itu membuat mereka itu bisa beradaptasi kalau ada terjadi perubahan, bisa bangkit kalau gagal. Itulah bekal untuk masa depan mereka. 100 nilai ranking 1 itu sifatnya sementara. Itu adalah hasil saja. Oke? Mari kita masuk sedikit ke materinya Pak Menteri. Nanti siang Pak Menteri akan memberikan materi ini. Namanya deep learning. Oke? Ini deep learning ini teman-teman, itu bukan kurikulum. Ini adalah pendekatan pembelajaran. Ya. Jadi kurikulum kita sebenarnya tidak diganti. Ya.
walaupun kita hobi mengganti kurikulum, ya, tapi ini tidak diganti. Oke. Dia punya kerangka. Ya, ini mungkin teman-teman udah dapat di berbagai TikTok, berbagai YouTube udah banyak. Ya. Jadi saya akan menggunakan ilmu saya sama sama Romo Darmin itu adalah kalau kita lihat gambarnya seperti ini, nggak ada yang bisa kita lakukan. Oke, tapi ketika gambarnya kita ubah seperti ini, banyak yang bisa kita lakukan. Coba teman-teman lihat ya, ini, jadi ini. Oke? Mari kita ambil potongan pertama ini. Ini adalah namanya kerangka pembelajaran deep learning. Oke, kita rubah menjadi ini. Sehingga kerangka pembelajaran deep learning itu teman, ada namanya praktek pedagogis, ada lingkungan pembelajaran, ada mitra pembelajaran, ada pemanfaatan itu. Jadi orang-orang yang akan menerapkan deep learning itu harus memikirkan bagaimana dia mencari 4 kerangka ini. 4 kerangka. Ya. Nah, kalau saya sudah siapkan senjatanya. Kalau praktek pedagogis itu kita bisa pendekatannya dengan growth mindset dan juga sebut namanya study skill. Kenapa study skill? Karena nanti itu pusatnya itu adalah siswa, bukan guru pusatnya. Ya, pusatnya itu siswa. Walaupun sudah lama kita cita-citakan namanya student centered learning, tapi sampai sekarang itu tetap aja terjadilah teacher, gurunya masih dominasi di kelas. Ya, nah, Menteri pengen itu diubah. Ya. Nah. Kedua, bagaimana caranya? Situasi kelas itu diubah. Nanti yang akan kita propose adalah mengubah tempat duduk berjejer seperti ini menjadi berkelompok, supaya siswa saling melihat kepada siswa. Okay. Karena siswa kalau lihat punggung temannya itu tidak termotivasi untuk mengajak berbicara. Tapi kalau hadapan-hadapan termotivasi untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Oke. Okay. Kemudian ini yang paling sulit di Indonesia, bagaimana mengajak orang luar untuk masuk ke dalam. Khususnya apa? Orang tua. Ya, bagaimana orang tua mau terlibat di dalam sekolah. Itu paling sulit. Ya. Kemudian terakhir, bagaimana kita memanfaatkan digital, software, aplikasi. Oke, nah, inilah garis besar dari deep learning. Kemudian ketika kita masuk ke dalam belajar, namanya ada 3M. Apa itu 3M? Memahami, mengaplikasi, merefleksi. Itu proses belajarnya. Ya, proses belajar. Ini nanti diklat-diklat itu akan isi lebih begini. Ya, jadi nanti saya tanggal 20, 21, 22 itu ya, mana Bruder Sujarwo, mana ada Bruder Sujarwo? Ya, beliau ini itu ada Bruder Sujarwo ya. Beliau ini sekretaris Yayasan Pengudi Luhur. Kita mau uji coba dulu TOT-nya. Jadi sebelum TOT pemerintah jalan, jadi saya kena cukup dekat sama Pengudi Luhurnya. Kita mau uji coba dulu di internal. Bagaimana mengimplementasikan deep learning itu. Ya. Jadi bagaimana memahami, bagaimana mengaplikasi, bagaimana merefleksi. Itu sebenarnya sudah ada di dalam pembelajaran kita. Cuma sekarang ini dipertajam. Termasuk adalah ini, bagaimana memasukkan nilai karakter dalam pembelajaran. Ini berikutnya lagi, ada namanya prinsip. Nah, inilah yang namanya full. Ya, full. Oke? Nah, mindful, berkesadaran, itu adalah makanannya growth mindset. Oke? Kemudian bermakna, meaningful, itu makanannya study skill. Bagaimana anak-anak kita bisa menggunakan keterampilan belajarnya supaya belajar itu bermakna. Ya. Kemudian mengembirakan, nah inilah bisa kita menggunakan media-media yang ada supaya anak-anak itu asik ketika belajar. Oke? Kemudian terakhir, sebut namanya dimensi lulusan. Bagaimana anak-anak itu bisa kritis, bisa kreatif, bisa berkolaborasi dan lain-lain. Oke? Itu sekilas saja. Jadi teman-teman semua, hal-hal itulah yang akan kita implementasikan dalam pembelajaran belajar. Oke? Bagaimana kita mengimplementasikan? Ini mungkin yang teman-teman jarang lihat. Ya. Jadi siswa itu kalau belajar itu ada kebutuhannya. Ya. Namanya adalah learner needs. Apa yang dibutuhkan oleh siswa? Oke? Ada kebutuhan psikologikalnya, makanan, kasih sayang, dan lain-lain. Ada yang kedua namanya mindsetnya. Dan ini biasanya yang terlupakan. Supaya anak-anak itu apa? Tahu kenapa dia perlu belajar. Nih, kenapa dia perlu datang ke sekolah? Kenapa dia perlu diberi tugas?
Jadi anak-anak itu akan mau bertahan kalau dia tahu apa yang dia pelajari itu penting buat dia. Seperti kita juga. Kenapa kita bertahan di tengah kesulitan? Karena kita tahu kita bisa mencapai sesuatu. Ya. Ketika kita berhasil mengkondisikan anak-anak kita itu siap untuk belajar, jadi learning mindset itu artinya apa? Mempersiapkan anak-anak kita itu siap untuk belajar. Ya. Siap untuk belajar. Ini 4 ini. Ya. Mereka yakin bahwa kelas itu milik mereka. Mereka yakin mereka bisa mengubah kemampuan, mereka bisa sukses. Kalau diberi tugas, mereka tahu itu ada gunanya buat mereka. Nah, itu diulang-ulang oleh gurunya. Oke, itu namanya learning mindset. Biasanya kita lupakan itu. Anak-anak begitu sampai di kelas langsung kasih pelajaran. Tidak dikondisikan dulu. Sehingga kalau anak-anak tidak punya learning mindset apa? Begitu kesulitan, dia langsung menyerah. Ya. Kalau teman-teman mau foto, inilah sebenarnya intisari kita hari ini. Ya, ini kita siapkan dulu ini. Nah, ini yang kita intisari. Ya. Oke, kemudian teman jam 12 kita siap ya. Jadi kalau surface learning teman-teman itu sifatnya teacher center, gurunya yang mendominasi. Kalau deep learning harus student center. Kalau surface learning itu namanya what to learn. Kalau deep learning itu how to learn. Sehingga kalau how to learn itu siswanya harus dikasih keterampilan untuk belajar, keterampilan membaca, keterampilan meringkes. Kalau what to learn itu hanya masuk ke memori jangka pendek, hanya sekedar untuk dapat nilai aja, habis itu selesai. Tapi kalau how to learn itu masuk ke memori jangka panjang. Kalau dia itu surface learning, proses pembelajaran di kelas itu 3. Mendengarkan guru berceramah, kemudian mencatat, besok mau ujian dihafal. Begitu selesai ujian, ilmu itu ikut kertas ujian. Gak ada yang tinggal di kepalanya. Karena apa? Surface. Okay. Kalau deep learning, dia 3M juga. Mendengar menjadi mencari informasi. Mencari informasi. Karena apa? Dia punya keterampilan. Kemudian informasi yang dapat dirangkai sama dia. Dan akhirnya muncullah pemahaman. Okay. Untuk mencapai itu, mau nggak mau, murid harus dikelompokkan. Kalau jejer, itu tetap akan menjadi ceramah. Jadi ini caranya dipaksa. Dipaksa. Kalau dulunya kelompok, gurunya tidak bisa berceramah, akhirnya apa yang dilakukan oleh gurunya? Berkeliling. Kelompok ke kelompok. Karena itulah jadilah dia fasilitator. Ini kalau diberikan alamiah nggak akan bisa. Maka tuh kami udah Pak Menteri udah merancang ini dipaksakan. Dipaksakan siswa itu tidak pernah melihat punggung temannya. Dia akan melihat wajah temannya sehingga diajak berbicara, diajak berdiskusi. Ya. Mari kita lihat visualisasinya teman-teman. Saya dilewat ini ya. Saya lewat ini. Oke. Jadi salah satu alat yang akan kita gunakan namanya mind mapping. Kalau mind mapping ini diantara yang duduk itu saya udah tahu Ruder Sujarwo itu yang paling jago. Dia itu udah disertifikasi internasional dalam bidang mind mapping. Ya. Jadi apa arti mind mapping teman-teman? Kita memetakan apa yang kita pikirkan. Coba kita lihat ya. Kalau kita berbicara dengan orang, hanya dengar suaranya saja, ama dengar suaranya dengan lihat gambarnya, mana yang lebih paham? Dengar suara saja atau lihat dan dengar? Lihat dan dengar. Karena anak-anak sekarang tuh visualnya tuh kuat. Ya, mind mapping itu adalah apa? Memvisualisasikan apa yang kita pikirkan. Maka itu namanya mind mapping. Ya, mind mapping. Oke, mind mapping ini teman-teman bisa lihat ya. Kita ini tidak usah dilewat. Nah, ini yang penting. Apa beda kategori sama hierarki? Ketika mengkategori, apa yang kerja otak kita tuh? Mencari apa lagi pilihan-pilihan yang ada. Pilihan-pilihannya. Misalnya mau beli mobil, apa? Mau beli Suzuki, Honda, Toyota. Itu mengembangkan pilihan.
Itu gunanya untuk kreativitas. Tapi ketika kita sudah memilih satu, misalnya saya beli Honda, kita dalami Honda itu. Honda itu warnanya apa, persnelingnya di mana, cc-nya berapa, komposisi bensinnya berapa, itu hierarki. Artinya apa? Deep. Ya. Kalau kategori ini namanya wide, lebar. Kalau hierarki ini namanya deep. Jika deep learning itu adalah deep thinking sama wide thinking. Jadi pikirannya melebar, mendalam. Oke? Sehingga yang terjadi apa? Ketika ini diterapkan di kelas, teman-teman lihat. Langkah 1 sampai langkah 8 itu memangkas G-nya. G itu guru. Ketika di sini gurunya 5 perannya, jadi 4, jadi 3, jadi 2, akhirnya di sini jadi 1. Ketika langkah 8 itu terjadi, itulah namanya teacher center. Teacher center. Ya. Sehingga kalau kita lihat ada kurva, inilah namanya teacher center, turun. Inilah namanya student center, naik. Ini harus dipaksa dengan alat. Kalau alatnya nggak bakal bisa. Karena apa? Guru terlalu nyaman dengan metode ceramah. Betul Ibu? Itu cara mengajar yang paling gampang tuh bacain aja. Buat murid juga punya senjata juga. Cara paling mudah untuk belajar adalah apa? Dengar, catat aja. Apalagi kata gurunya, nggak usah catat kan nanti Ibu kasih PPT-nya. Udah. Selesai pelajarannya. Ya? Oke. Mari kita lihat visualisasinya teman-teman. Jadi ketika kita memilih sebuah topik yang akan diajarkan, beri siswa kita kesempatan untuk mencari apa yang dibutuhkan dari bab itu. Ya, namanya mencari. Apa yang dibutuhkan? Apa yang penting di bab itu? Misalnya, oke, hari ini kita akan belajar bab 1. Buka halaman 1 sampai 3 kan. Kemudian cari di halaman 1 tuh dari informasi yang ada tuh apa yang kamu butuhkan. Ya. Tapi ya anak-anaknya kita beri keterampilan. Apa keterampilannya? Namanya keterampilan speed reading. Speed reading, sehingga dia tahu apa yang harus dia butuhkan. Oke. Ada cara mempercepat membaca, ada cara meningkatkan pemahaman. Ada teknik-tekniknya, itu mudah. Ada senam-senamnya, ada worksheet-worksheetnya, mudah. Inilah salah satu kenapa literasi kita tuh rendah. Kenapa? Anak-anak kita tuh tidak punya keterampilan membaca. Bisa membaca, tapi tidak terampil membaca. Mungkin Prof. Anita pernah dengar tuh Pak Satrio mengatakan dia mengadakan survei di pusat-pusat besar. Apa kelemahan lulusan S1-nya Indonesia? Nggak bisa baca katanya. Bukan nggak bisa baca WA. Ya. Kalau dikasih sebuah laporan tuh ngebleng gitu. Ngebleng. Nggak tahu apa yang ada dalam sebuah laporan. Pak Satrio ngomong gitu. Kelemahan utama adalah membaca nggak bisa. Setelah mereka tahu apa yang mereka butuhkan, apa tugas berikutnya? Merangkai. Ingat tadi ya, mencari, merangkai. Merangkai ini mereka mulai membuat peta-peta ini. Mereka buat peta-peta seperti ini. Kemudian peta-peta seperti ini. Ya, ketika gurunya sudah selesai, gurunya akan tampil. Oke, mana peta kamu? Nah, ini peta Ibu. Oke, di bagian mana kamu salah? Ingat, belajar dari kesalahan itu adalah metode student centered yang paling ampuh. Kenapa? Kalau mereka tahu di mana salahnya, mereka nggak akan mengulangi kesalahan. Sehingga akhirnya setelah diperbaiki, mereka punya masing-masing. Teman-teman semua, ketika kita melibatkan aktivitas dalam pembelajaran kita, informasi itu akan tinggal di kepala anak kita tuh lebih lama dibanding dia cuma mendengar saja. Sehingga secara memori bisa dilihat, ya, lewat. Ketika kita sedang belajar, ya, ketika kita melibatkan siswa kita, ketika dia mau jatuh, dia naik lagi. Jadi biru itu adalah student center, merah itu adalah teacher center. Maka itu teacher center itu membosankan. Kenapa? Memori anak-anak kita ada di bawah. Tapi ketika kita libatkan dia
beraktivitas, dia akan ada di atas. Begitu juga ketika dia pulang, ya, ketika dia pulang, ya, informasi itu jatuh ke bawah, tapi ketika kita melibatkan dia, banyak yang masih tinggal di kepala. Sehingga akhirnya apa? Yang kita ajarkan itu tuh deep buat mereka, tinggal di dalam kepala mereka. Akibatnya, teman-teman, inilah butuhnya re-layout tempat duduk. Ini nanti di Yayasan Pemudi Luhur juga akan menguji coba ya, bagaimana layout dirubah di duduk sehingga guru itu berubah peran. Karena itu harus dipaksa. Sepanjang ini masih dilakukan, ini akan selalu terjadi teacher center. Harus diubah ke sini supaya menjadi student center. Kuncinya apa? Siswa harus lihat wajah siswa. Siswa harap melihat punggung siswa. Dan itu udah banyak dilakukan. Gak ada yang gagal. Kenapa? Akan memotivasi untuk apa? Berbicara dan berkolaborasi. Oke teman-teman, mari kita tutup sebelum kita ada sedikit waktu untuk tanya jawab setengah jam. Ya. Growth mindset akan membantu murid kita untuk secara sadar mau terus mendaki, walaupun mereka tidak tahu kapan sampai di puncak. Bisa teman-teman tangkap maknanya? Jadi kalau orang yang sudah punya growth mindset itu, dia tidak akan pernah tanya berapa lama lagi saya sampai. Yang penting adalah buat tugas dia adalah apa? Saya akan mendaki terus, walaupun saya belum tahu kapan saya akan bisa sampai. Itulah growth mindset, teman-teman. Kenapa? Karena growth mindset ini kelak akan diraih oleh orang-orang, oleh anak-anak yang siap menghadapi kesulitan, siap menghadapi tantangan. Karena itulah peran guru di sini sangat menentukan. Apakah anak-anak kita itu akan menjadi anak-anak yang tangguh, seperti yang disampaikan oleh Romo Vico kemarin, anak-anak yang punya resiliensi. Itu bekal yang lebih penting daripada nilai 100. Bekal yang lebih penting daripada ranking 1. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian. Saya kembalikan ke Romo, silakan.